Shalom, salam sejahtera. Saya Nisha Liza hari ini akan menjelaskan bagian dari ujian tengah semester mata kuliah International Security. Melalui bacaan Barry Buzan, Security Framework Analysis, dan juga Security International Relations Study Guide, dapat dipelajari mengenai gambaran dasar dari apa itu keamanan internasional sendiri. Jadi keamanan dalam hubungan internasional secara umum dianggap lebih baik daripada tidak adanya keamanan sama sekali. Jadi hubungan ini juga sebenarnya mengandung banyak konflik-konflik yang serius, walaupun segala konflik tersebut sudah diupayakan solusi atau pencegahan secara efektif sebelumnya. Dijelaskan juga mengenai level of analysis dalam studi hubungan internasional melalui 5 tingkat analisis. Yang pertama yaitu sistem internasional. Jadi sistem internasional ini artinya konglomerasi terbesar dari unit-unit yang saling berinteraksi atau saling bergantung satu dengan yang lainnya yang tidak memiliki tingkat sistem di atasnya. Lainnya juga yaitu subsistem internasional di bawahnya. Jadi artinya kelompok unit-unit dalam sistem internasional yang dapat dibedakan dari keseluruhan sistem berdasarkan sifat atau intensitas interaksi ataupun ketergantungannya. Terdapat di bawahnya lagi yaitu subunit yang artinya kelompok individu yang terorganisir dalam unit yang mampu atau yang mencoba mempengaruhi perilaku unit dengan unit lainnya, seperti contohnya kegiatan birokrasi. Dan yang terakhir individu yang paling simpel, yaitu disebut juga sebagai garis bawah sebagian besar atau sebagian luas analisis dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, salah satu poin yang perlu digarisbawahi dalam sesi keamanan internasional ini, keamanan internasional itu merupakan masalah hubungan antar negara yang saling bergantung satu sama lain. Jadi ketergantungan ini juga menghasilkan satu sebutan yaitu security complex, yang dimana kekhawatiran negara-negara saling bergantung akan keamanan jadi terikat juga. Alasan keamanan selalu berkaitan dengan capability dan juga military power dari negara. Dan meskipun begitu, ada banyak konflik ancaman yang terjadi di berbagai sektor yang tidak bisa diselesaikan juga dengan militer. Maka keamanan itu sebenarnya memiliki makna yang sama, yakni untuk melindungi dari ancaman, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman itu bisa datang. Melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu membahas secara garis besar akan tatanan dunia internasional. Ini menjadi 3, yaitu international politics, international order, dan juga interstate relations. Nah, dalam tatanan ini secara luas mencakup struktur, juga fungsi, dan juga natur dari sistem politik internasional, yaitu pola interaksi negara dengan negara lainnya, namun juga pastinya memancing perdebatan atau perselisihan paham. Sistem internasional ini punya 2 natur, yaitu unstable dan juga stable. Oleh karena itu, struktur sistem internasional merupakan distribusi kekuasaan dari negara dengan negara lain. Kekuasaan di sini tuh menekankan pada kekuatan militer negara dengan pola-pola tertentu gitu. Ada beberapa polanya, ada pola bipolar, multipolar, dan juga unipolar yang seringkali bisa bekerja secara tidak stabil dan berubah-berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi natur sistem internasional menekankan pada karakter dari tatanan yang dibentuk. Nah, karakteristik dan pandangan ini diperjelas melalui pemahaman 4 teori. Teorinya adalah realisme, liberalisme, institusionalisme, dan juga konstruktivisme. Realisme menekan pada faktor distribusi kekuasaan, terutama kekuatan tradisional, yaitu hard power atau militer dalam survivability. Untuk liberalisme lebih menekankan pada kerjasama dalam nilai, proses, dan juga aturan yang mengatur hubungan internasional itu sendiri. Kalau institusionalisme itu menekankan pada pembentukan institusi internasional serta kepatuhan dari aktor negara. Keempat, itu menekankan bahwa tatanan dibentuk dari kesamaan identitas, interaksi sosial yang terjalin, dan juga realitas dari kepentingan negara masing-masing yang berubah-ubah sehingga nilai ini bisa terjalin gitu. Lanjut untuk sesi berikutnya, terdapat pemahaman mengenai konsep keamanan tradisional yang dihadapkan setiap negara-negara. Salah satunya yaitu individu sebagai masalah sosial yang pada dasarnya bersikap secara relatif. Dalam menganalisa keamanan negara, maka tidak terlepas dengan individu. Karena negara dan individu itu berjalan beriringan. Nah, individu ini merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mengerti mengenai keamanan negara itu sendiri. Jadi keamanan individu dan juga keamanan negara secara tidak langsung mereka berkorelasi karena
ancaman yang mengancam keamanan negara juga bisa mengancam individu dan begitu sebaliknya. Nah, secara keseluruhan, keamanan negara berhubungan dengan individu, kelompok-kelompok berkepentingan, juga pemimpin negara dan opini publik. Nah, sehingga untuk menjaga keamanan negara, pemerintah atau institusi negara perlu menegakkan hukum dan juga adanya kebijakan yang dapat menjaga keamanan individu. Aspek keamanan individu berkaitan juga dengan ancaman-ancaman sosial. Terdapat 4 tipe dasar ancaman sosial, diantaranya dari ancaman fisik, lalu juga ancaman ekonomi, hak, dan status. Keempat hal ini perlu ada namun harus menjunjung tinggi kebebasan bertindak dan berpendapat, sehingga hal ini diperlukan untuk memperkuat penindasan oleh otoritas. Ke sesi selanjutnya yaitu keamanan non-tradisional, merupakan konsepsi dari keamanan yang menekankan pada kepentingan pelaku-pelaku bukan negara atau bisa disebut sebagai non-state actors. Jadi keamanan tradisional kan memiliki titik fokus yaitu ketahanan militer. Jadi perbedaannya dengan non-tradisional adalah pada konsepsi keamanan non-tradisional lebih merujuk kepada human security. Jadi human security ini merupakan konsep keamanan baru yang tercermin dalam kehidupan rakyat, bukan dalam senjata negara kita. Jadi keamanan non-tradisional ini harus diartikan sebagai keamanan orang, bukan hanya keamanan wilayah, keamanan individu, bukan hanya keamanan negara, dan keamanan melalui pembangunan, bukan keamanan melalui senjata. Jadi dalam bentuk yang paling sederhana, keamanan manusia adalah tentang melindungi individu. Nah, human security pun mengandung makna adanya perlindungan atas pola-pola kehidupan seseorang. Nah, keamanan non-tradisional ini berfokus pada ancaman non-militer atau transnasional terkait dengan asal-usul, konsepsi, dan efeknya. Mereka tidak berasal dari persaingan antar negara atau pergeseran keseimbangan kekuasaan, tetapi sering didefinisikan sebagai istilah politik dan sosial ekonomi. Maka dari itu, adanya keamanan ini bisa mendukung aktor-aktor lain juga aktif dalam berhubungan internasional. Masuki sesi selanjutnya yaitu membahas keamanan dalam sistem internasional. Sistem internasional ini merupakan struktur interaksi dan relasi yang dimiliki aktor negara dan juga non-negara. Organisasi internasional juga terlibat dan juga perusahaan multinasional serta organisasi non-pemerintahan dalam level internasional. Aktor-aktor yang disebut ini membantu negara untuk membentuk kebijakan luar negeri dan juga keamanan nasional yang nantinya mampu menimbulkan konflik maupun cooperation dalam sistem internasional. Jadi dalam sistem internasional, aktor yang berperan ada di nation atau bangsa yang merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan latar belakang atau state sebagai satu hal yang legal yang memiliki hak dan juga kewajiban di bawah hukum internasional. Ada aktor-aktor non-state atau non-negara yang memiliki pengaruh besar kepada negara, yaitu organisasi internasional yang terbentuk melalui perjanjian internasional, organisasi non-pemerintahan yang terbentuk dari perjanjian internasional, terus juga ada juga perusahaan multinasional. Nah, aktor-aktor yang ikut serta berperan dalam komunitas internasional ini menciptakan suatu rezim yang mampu menata prinsip, prosedur, norms atau norma, dan juga aturan dalam sistem internasional. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu bahwa dampak perang dingin pada proses munculnya dinamika keamanan regional ini. Jadi berakhirnya perang dingin juga menandai adanya 3 dampak besar pada kisah keamanan regional. Dampak pertamanya itu, dan yang paling jelas terlihat, yaitu pengangkatan lapisan superpower dari Eropa. Jadi secara radikal mengubah pola penetrasi negara adidaya di Asia Timur Laut. Dengan meledaknya Uni Soviet pada tahun 1991, hal tersebut juga membawa 15 negara bagian baru dan RSC baru ke dalam permainan. Nah, dampak kedua itu dengan menghilangkan konfrontasi ideologis dan kekuatan Soviet dari persamaan. Yang ketiga, dampak ketiga yaitu berakhirnya perang dingin mengungkap dan juga memperkuat pergeseran sifat agenda keamanan untuk memasukkan berbagai isu dan aktor non-militer. Dapat dipahami juga adanya pendekatan regional terhadap keamanan internasional, yaitu dengan adanya pandangan neorealisme dan juga globalisme. Pendekatan terstruktur untuk keamanan regional ini jelaskan juga mengenai bagaimana membedakan daerah dari tingkat globalnya. Jadi setiap pendekatan regionalis yang koheren terhadap keamanan harus juga dimulai dengan menarik perbedaan yang jelas antara apa yang merupakan
tingkat regional dan apa yang merupakan tingkat di kedua sisinya. Baik hal ini bisa terjadi baik dari perspektif neorealis maupun juga dari perspektif globalis yang intinya berpusat pada konsepsi struktur global. Nah, neorealisme ini dibangun di sekitar 2 tingkat, yaitu sistem dan juga unit. Nah, pada prinsipnya berkaitan dengan mendefinisikan dan mengoperasionalkan tingkat sistem. Nah, versi neorealisme ini paling abstrak dan juga ambisius serta teoritis, cenderung membayangkan sistem dalam istilah abstrak sedemikian rupa sehingga teritorial itu menghilang gitu. Nah, sebagian karena teori tersebut juga menekankan tingkat kekuatan super yang melampaui jarak sebagai efek dari perang dingin. Jadi sebagai kesimpulan, konsep polaritas dan definisi yang menyertai tentang adidaya, kekuatan besar dan juga kekuatan regional memungkinkan kita untuk merumuskan pandangan yang relatif jelas tentang struktur keamanan internasional tingkat global. Hal inilah yang menjadi dasar pemahaman teori Regional Security Complex Theory atau RSCT yang pada akhirnya menjadi mediasi penting tentang bagaimana dinamika global polaritas kekuatan besar bisa juga beroperasi di sistem internasional. Sekian dari saya, terima kasih.